Thor langsung membanting Mjolnir dengan sangat keras ke kepala si Hrungnir. Kepala itu pun hancur berkeping-keping, hingga dia mampu membantai raksasa sendirian hingga hampir punah. Dia main potong aja tuh rambut si Dewi Sif ini. Siapa coba yang gak marah kalau istrinya diisengin kayak gitu? Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Putri Diana di channel Soberia. Kali ini aku bakal ngebahas dunia God of War lagi nih. Tapi kali ini aku bakal jelasin tentang Thor dalam God of War. Tentunya kalian udah gak asing lagi dong pas aku nyebutin nama Thor. Nah, Thor sendiri muncul di menit-menit akhir perjalanan Kratos pada God of War 2018. Dia juga membawa palu dengan kekuatan petirnya. Nah, siapa sih Thor itu? Dan kenapa palu itu bisa mengeluarkan kekuatan petir? Oke, langsung aja kita bahas ya. Tentunya informasi ini diperoleh dari beberapa sumber yang terpercaya, salah satunya aku peroleh dari God of War, Lore and Legend. Bagi kalian penggemar Marvel, tentunya nggak asing dong dengan pria yang membawa palu petir ini. Tapi ketika Thor udah masuk dalam game God of War, akan ada sedikit perubahan pada penampilannya. Oke, aku bakal ngebahas latar belakang Thor dulu ya. Dalam mitologi Nordik, Thor adalah dewa Aesir yang terkait dengan guntur, kilat, badai, kekuatan, dan menjadi pelindung umat manusia. Thor dalam Marvel digambarkan sebagai pria ganteng, berbadan kekar, membawa segudang senjata magic. Dan dari sepasang sarung tangan hingga ikat pinggang yang ia gunakan, masing-masing memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Eits, tapi jangan salah ya, karena di game God of War ini, Thor memiliki tubuh yang gendut dan temperamental. Jadi kalian para penggila Marvel jangan pada kaget atau kecewa ya guys. Terus dia tuh memiliki janggut dan rambut warnanya merah. Cerminan dari temperamennya yang berapi-api, tapi ada juga yang nyebutin kalau rambut Thor itu lebih terang dari emas. Thor juga sering dikaitkan dengan hari Kamis. Lah, kok hari Kamis? Tenang guys. Dilihat dari Old Norse Calendar, di situ jadi terlihat Thor Day yang berarti harinya Thor, di mana bahasa Inggrisnya tuh Tuesday atau bahasa Indonesianya itu hari Kamis. Selain itu, Thor sangat arogan, tipikal orang Aesir banget deh kalau ini mah ya, karena ia akan berusaha keras untuk memperkuat reputasinya di antara 9 alam dan dihormati serta ditakuti. Contohnya adalah kehancuran desa Thor melawan Thamur. Thor mengklaim kematian raksasa dan kehancuran desa. Meskipun faktanya Thor hanya beruntung dalam kedua tindakan tersebut. Thor lahir dari sang dewa Odin, Raja Asgard, dan raksasa wanita Jord. Dia memiliki saudara tiri bernama Tyr, Hord, Bragi, dan Baldur. Pada titik tertentu dalam hidupnya, dia akan menikahi Sif yang dikenal dengan Dewi berambut emas dan menjadi ayah seorang putri dengannya. Thor juga memiliki 2 putra, Magni dan Modi. Keduanya dikandung dengan Jotun yang tidak diketahui dan memiliki ibu yang berbeda. Nah, suatu ketika Odin mengundang para raksasa, salah satu di antara mereka bernama Hrungnir. Di sana dia tuh mabuk-mabukan yang akhirnya membuat dia besar kepala. Saat mabuk itu, dia menceritakan kesombongannya ke Dewa Odin. Saat Thor tiba di aula itu, dia nggak suka dengan ancaman yang diberikan kepada ayahnya, Odin. Tapi karena Odin tahu itu cuma candaan orang mabuk aja, dia nggak dengerin ocehan si Hrungnir itu. Tapi beda sama Thor, ketika dia dengar ancaman dari raksasa yang mabuk itu, Thor langsung membanting Mjolnir dengan sangat keras ke kepala si Hrungnir. Kepala itu pun hancur berkeping-keping. Kejadian ini sontak membuat kaget seisi aula. Para raksasa yang mabuk ingin membalaskan perbuatan Thor, tapi mereka sadar mereka nggak akan bisa menang ketika melawan si Thor, apalagi dia sedang memegang palu Mjolnirnya. Nah, saat Thor menebas kepala Hrungnir, badannya menjatuhi badan Thor. Tak ada satupun yang berani untuk memindahkan badan itu. Akhirnya putranya datang menolong, yaitu Magni. Magni menyingkirkan badan Hrungnir dan mendapatkan pujian dari ayahnya. Sementara Modi iri karena Magni mendapatkan pujian dari ayahnya. Nah, kenapa sih Thor itu sangat kuat dan ditakuti oleh para raksasa? Bahkan, para dewa pun takut dengannya. Jawabannya simple guys. Kalau kalian perhatiin si Thor ini nih, dia tuh punya 3 atribut atau gear ya kalau gamers ngomongnya. Yang pertama, datang dari sabuk yang dia pakai. Sabuk ini mempunyai nama Meging Jord. Meging yang berarti kekuatan dan Jord artinya sabuk.
Yang kedua adalah sarung tangan besi. Itu loh sarung tangan yang dipakai Thor buat megang palunya. Nah, sarung tangan besi ini memiliki nama Jangreip yang sangat membantu Thor dalam pertarungannya. Selain membantu buat megang palunya, sarung tangan ini juga sangat membantu pas berantem nggak pakai senjata. Yang terakhir nih ada the one and only, palu Mjolnir yang memiliki arti palu Dewa Guntur. Nah, siapa nih yang buat senjata itu? Jawabannya adalah Brok dan Sindri. Dia ditugasin sama Odin buat bikin senjata yang ampuh, yang kemudian diberi nama Mjolnir. Senjata ini digunakan Thor untuk melindungi Asgard. Tapi dalam cerita mitologi Nordik, senjata ini dibuat karena ulah Loki. Nah, si Loki ini ngisengin istrinya Thor, yaitu Dewi Sif. Gak main-main cuy ngisenginnya. Dia main potong aja tuh rambut si Dewi Sif ini. Siapa coba yang gak marah kalau istrinya diisengin kayak gitu? Nah, kurang lebih gitu tuh perasaan Thor. Dia marah besar dan bakal menghancurkan si Loki hingga berkeping-keping. Tapi si Loki ini pinter banget sih ngelesnya. Jadi ceritanya dia tuh bakalan ngebuat rambutnya Sif itu balik. Malah dia janji bakal mempercantik rambut yang sebelumnya. Karena hal itu, Thor mampu meredam amarahnya. Balik lagi ya ke cerita gamenya. Ketika Odin gagal untuk mengambil alih daerah kekuasaan para raksasa, Jotunheim. Odin yang marah itu kemudian memerintahkan Thor dengan palu Mjolnirnya untuk membasmi bangsa Jotun. Odin mengincar daerah Jotunheim untuk mencuri ilmu rahasia, yaitu ilmu yang bisa melihat masa depan. Tapi dia terbatasi dengan perjanjian perdamaian. Makanya dia tuh nyuruh Thor buat basmi para Jotun. Singkat ceritanya nih, Thor pun membasmi para raksasa yang berada di Asgard, tapi Jormungand menjadi satu-satunya raksasa yang masih hidup di Asgard. Dalam God of War Lore and Legend ini dijelasin kalau Thor udah bertarung sama The World Serpent bertahun-tahun yang lalu selama pemberantasan terhadap Giant. Kekuatannya begitu besar, hingga dia mampu membantai raksasa sendirian hingga hampir punah. Dengan hanya Jormungand yang cukup kuat untuk menandingi kekuatannya. Pertempuran pertama mereka terasa di seluruh 9 alam. Dan pertempuran mereka di Ragnarok dikatakan bisa menghancurkan Yggdrasil. Sebuah konstruksi yang melampaui ruang dan waktu dan mendukung semua ciptaan dengan keberadaannya. Thor menyerang Jormungand begitu keras untuk mengirimnya kembali ke masa lalu. Tapi alih-alih muncul sebagai pemenang. Ular raksasa terbukti sama kuatnya dengan Dewa Petir. Dengan demikian, Thor terpaksa kembali ke ayahnya Odin dengan tangan kosong. Akibatnya, Thor dan The World Serpent saling membenci sejak saat itu. Dikatakan juga bahwa persaingan mereka tidak akan berakhir sampai datangnya Ragnarok. Kejadian ini terjadi bersamaan dengan meninggalnya Laufey. Dan dari kejadian ini pun Thor mendapatkan julukan The Strongest Norse God in all the Nine Realms. Nah, setelah itu kita akan melihat pertarungan antara Modi dan Magni melawan Kratos dan Atreus. Pertarungan ini mengakibatkan Modi melarikan diri ke Asgard setelah Kratos membunuh Magni. Thor juga mendengar kabar itu menjadi sangat marah mengetahui kematian putra kesayangannya. Thor dengan penuh emosi dan kebrutalannya memukuli Modi. Karena dia melarikan diri seperti seorang pengecut dan membiarkan saudaranya sendiri mati. Kemudian Thor tiba dan memanggil badai besar di luar rumah Kratos, menyebabkan Kratos dan Atreus keluar rumah untuk menyelidiki keadaan di luar. Si Kratos menuntut dia untuk mengungkapkan identitasnya. Thor diam-diam mengangkat jubahnya, memperlihatkan Mjolnir yang memancarkan listrik. Tapi tenang, itu cuma mimpi ya guys. Nah, setelah mimpi itu berakhir, Atreus menceritakan pada Kratos mengenai mimpi yang dialami oleh Atreus. Dari sini banyak yang berspekulasi kalau Thor akan datang atau lebih tepatnya mencari Kratos untuk membalas kematian putranya. Nggak cuma Thor sih yang nyariin mereka berdua, ada juga si Freya yang mengincar nyawa keduanya. Alasannya simpel, karena anak kesayangannya yaitu Baldur telah dibunuh oleh Kratos. Kurang lebih, Thor ini sama kuatnya dengan Zeus di mitologi Yunani. Bahkan mereka berdua sama-sama menguasai ability petirnya. Kemiripan mereka berdua juga terlihat pada saat Zeus memenjarakan para Titan karena ulah Kronos. Sementara Thor membunuh dan memburu para raksasa karena perintah ayahnya. Nah, dari perawakan Thor yang beda dari Marvel, sang developer pun turun tangan nih guys.
Jadi Eric Wilson dan Cory Barlog itu ngasih statement kalau Thor versi mereka udah sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam mitologi Nordik. Developer ini pun mengatakan kalau dirinya dan tim ingin lebih memperdalam mitologinya sendiri, biar cerita dalam game lebih bisa diresapi oleh pemainnya. Thor dalam cerita asli mitologi Nordik emang digambarin sebagai sosok pria berambut dan berjanggut merah, serta memiliki masalah berat badan. Hal ini disebabkan Thor sangat suka dengan pesta, memakan semua makanan, serta suka minum yang memabukkan. Thor ini diperankan oleh Ryan Hurst yang juga seorang aktor terkemuka di Amerika. Dia lahir di Santa Monica, California. Nah, segini dulu ya penjelasan tentang Thor dalam game God of War. Thank you guys so much for watching and see you next time.